Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan podcast kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang akuntabilitas dan nasionalisme berupa mind mapping. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan modul tentang akuntabilitas. Akuntabilitas terbagi atas 4 poin. Poin yang pertama yaitu konsep akuntabilitas, yang kedua mekanisme akuntabilitas, yang ketiga konteks akuntabilitas, dan yang keempat PNS yang akuntabel. Konsep akuntabilitas. Konsep akuntabilitas terdiri dari 4 nilai. Nilai yang pertama definisi, yang kedua aspek, yang ketiga fungsi utama, dan tingkatan akuntabilitas. Definisi dari akuntabilitas yaitu kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Yang kedua, dari segi aspek, yaitu berorientasi pada hasil, membutuhkan adanya laporan, memerlukan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja. Nilai yang ketiga yaitu fungsi utama akuntabilitas, yaitu sebagai kontrol demokrasi, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas. Poin yang keempat yaitu tingkatan akuntabilitas, terdiri dari nasional, individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder. Poin yang kedua yaitu mekanisme akuntabilitas, terbagi atas 4 nilai. Nilai yang pertama yaitu dimensi mekanisme, terbagi atas akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan kebijakan. Yang kedua poin alat akuntabilitas, yaitu perencanaan strategi, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Nilai yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, terdiri dari kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Yang keempat yaitu framework akuntabilitas, terdiri dari menentukan tujuan dan tanggung jawab, merencanakan apa yang akan dilakukan, lakukan implementasi monitoring kemajuan, memberikan laporan secara lengkap, dan memberikan evaluasi dan masukan perbaikan. Poin yang ketiga yaitu konteks akuntabilitas, terdiri dari transparansi dan akses informasi, praktik kecurangan atau fraud dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpangan penggunaan data dan informasi pemerintah, dan konflik kepentingan. Poin yang keempat yaitu PNS yang akuntabel, terdiri dari perilaku dan sikap yang diharapkan dari PNS, perilaku terkait transparansi dan akses informasi, menghindari perilaku curang dan koruptif, perilaku terhadap penggunaan sumber daya milik negara, perilaku berkaitan dengan penggunaan data dan informasi pemerintah, dan perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Kemudian, modul tentang nasionalisme. Nasionalisme terbagi atas 2 poin. Poin yang pertama yaitu nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme. Terdiri atas sila ke-1, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Poin yang kedua yaitu fungsi ASN. Yang pertama, ASN sebagai pelayan publik, terdiri dari ASN profesional, ASN yang melayani publik, ASN berintegritas tinggi. Kemudian yang kedua, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, yaitu memiliki jiwa nasionalisme dan mosbang yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI. Kemudian yang terakhir, ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, terdiri dari ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN yang berorientasi pada kepentingan publik, dan ASN yang berintegritas tinggi. Demikianlah podcast mind mapping akuntabilitas dan nasionalisme dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.